Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfania Nuraila Ramadana. NIM saya 2018 1110044. Saya berasal dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mata kuliah yang saya ampu untuk hari ini yaitu perencanaan pembelajaran yang dibimbing oleh dosen pembimbing saya yang bernama Bu Sujina. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu hakikat perencanaan pembelajaran. Hakikat perencanaan pembelajaran. Hakikat perencanaan pembelajaran ini memiliki beberapa cabang. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembelajaran, yang kedua pentingnya perencanaan pembelajaran, yang ketiga manfaat dan fungsi perencanaan, yang keempat kriteria penyusunan pembelajaran, dan yang kelima yaitu langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Dan sebelumnya saya minta maaf ya karena tulisan saya cukup buruk, tidak terlalu bagus dan indah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu dari dua kata, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang memiliki arti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Sedangkan pembelajaran memiliki artian proses kerjasama antar guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik berasal dari siswa seperti minat, bakat, gaya belajar, lingkungan untuk mencapai tujuan belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran, yakni perubahan perilaku secara rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Yang kedua, pentingnya perencanaan pembelajaran. Mengapa bisa dikatakan penting? Karena hakikat manusia yang memiliki kemampuan sehingga pilihan untuk berkreasi itu sesuai dengan pandangannya. Jadi perencanaan pembelajaran itu sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga yaitu manfaat dan fungsi pembelajaran, perencanaan. Nah, manfaat perencanaan itu ada beberapa, yaitu melalui proses yang matang akan besar keberhasilannya yang akan didapat dan dicapai diprediksikan dalam prediksinya. Sedangkan terus yang kedua, sebagai alat pemecahan masalah. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Yang keempat, yaitu membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Dan terus kalau yang fungsi perencanaan ini dibagi menjadi 5 ya. Yaitu yang pertama itu fungsi kreatif. Fungsi kreatif adalah pendidik memperbaiki berbagai kelemahan dan menemukan hal-hal baru. Itu kreatif. Yang kedua, fungsi inovatif. Fungsi inovatif itu pendidik memahami adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Terus, yang ketiga, fungsi selektif. Fungsi selektif ini pendidik dapat menyelesaikan strategi yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Jadi sangat efektif dan efisien. Terus yang keempat ini fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif ini dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik kepada pendidik, peserta didik, kepala sekolah, bahkan pihak internal, orang tua, dan masyarakat. Jadi tidak ada miskomunikasi di antaranya.
Terus yang kelima, fungsi predikatif. Fungsi predikatif itu dapat menggambarkan hasil yang akan diperoleh. Jadi sudah jelas gitu hasilnya, tidak berbelit-belit. Yang keempat, yaitu kriteria penyusunan pembelajaran. Kriteria penyusunan pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa ya. Pertama ada signifikasi, relevan, kepastian, adaptabilitas, kesederhanaan, dan prediktif. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, signifikasi. Signifikasi adalah perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Terus yang kedua, relevan. Relevan ini perencanaan yang disusun memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal. Yang internal itu sesuai dengan kurikulum, sedangkan yang eksternal itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus yang ketiga, kepastian. Kepastian ini pendidik banyak alternatif yang dapat digunakan. Jadi pendidik itu memiliki banyak metode sehingga siswa itu dapat memahami apa yang diajarkan. Terus adaptabilitas. Adaptabilitas itu perencanaan pembelajaran yang disusun untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai kondisi. Jadi dia itu fleksibel, tidak harus di kelas gitu, tidak. Jadi sesuai dengan kondisi siswanya yang dibutuhkan. Terus kesederhanaan. Kesederhanaan ini yang dimaksud mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan. Jadi siswa itu dapat menangkapnya dengan mudah apa yang disampaikan. Terus prediktif. Prediktif ini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kayak perencanaan yang akan terjadi gitu. Harus diprediksikan. Harus diprediksikan. Terus yang kelima yaitu langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran ini kan dibagi beberapa sih ya. Yang pertama ada merumuskan tujuan khusus, ada orang yang terlibat, ada kegiatan pembelajaran, fasilitas fisik, bahan dan alat, dan pengalaman belajar. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus. Merumuskan tujuan khusus ini maksudnya adalah tujuan umum pembelajaran menjadi tujuan yang lebih spesifik. Jadi segalanya tuh tujuannya itu diperkecil, yang umum menjadi khusus, jadi lebih spesifik. Seperti satu, dominan kognitif. Yang kedua, sikap dan apresiasi. Yang ketiga, keterampilan dan penampilan. Ini kan sangat-sangat sudah spesifik sekali. Gitu. Yang kedua, orang yang terlibat. Orang yang terlibat ini adalah pendidik yang mengatur lingkungan belajar dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Itu adalah orang-orang yang terlibat, yaitu pendidik dan peserta didik. Terus yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu bisa membagi kepada peserta didik secara kelompok maupun individual. Jadi pembelajaran itu bisa dibagi menjadi kelompok maupun individual, yaitu kegiatan pembelajaran. Terus fasilitas fisik. Fasilitas fisik itu meliputi ruang kelas, pusat media, laboratorium, dan kelas yang besar maupun kecil seperti aula maupun musola. Itu juga fasilitas yang dimiliki oleh itu, fasilitas fisik. Terus bahan dan alat. Bahan dan alat ini tuh merupakan satu, keberagaman kemampuan intelektual siswa. Yang kedua, pembelajaran khusus yang harus dicapai peserta didik. Yang ketiga, tipe-tipe media produksi secara khusus. Yang keempat, alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, bahan dan alat dapat dimanfaatkan. Yang keenam, fasilitas fisik yang tersedia. Jadi berbagai macam yang ada di sekolahan itu kalau bisa tersediakan melalui bahan dan alat gitu. Yang keenam ya, yang terakhir ini yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Jadi guru itu dapat memilih pengalaman siswanya sebagai tujuan pembelajaran agar siswa dapat lebih berkreasi dalam memahami sebuah pembelajaran. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang bab 2 yaitu hakikat perencanaan pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.